Selamat datang lagi di channel kesayangan kita MTL Lele. Oke, di sini kita akan membahas mengenai penyebab dan solusi kematian lele. Nah, di sini jangan sampai terjadi kematian lele sampai jumlah banyak ya. Jadi kita kan budidaya pengen panen banyak, bukan mati banyak. Asik. Nah, di sini eh, kan kolamnya dikurangi dulu airnya. Nah, di sini lalu dapat dilihat itu dicabut ini paralon buat penutup. Jadi airnya itu misal hujan itu kan nggak penuh, jadi bisa kebuang gitu loh. Nah, di sini dapat dilihat ikannya udah mulai gesit-gesit karena airnya udah dikurangi. Nah, penyebab yang pertama itu kolamnya kotor, guys, atau teman-teman semua sobat MTL lele. Jadi terjadinya kematian lele itu karena kolam kotor, baik dari segi terpalnya maupun dari kondisi di alat yang digunakan. Nah, terpal ini kan sebagai kolamnya, dan paralon itu juga jika kotor akan sangat mempengaruhi waring, juga itu juga bisa menjadi pengaruh. Nah, di sini dapat dilihat juga ada banyak kekurangan. Nah, di sini dapat dilihat kolam kotor, jadi itu ada yang rusak juga. Nanti kita lihat kerusakannya seperti apa. Nah, di sini juga dapat dilihat dari bolongnya terpal tadi itu airnya keluar. Nah, itu airnya kan sangat hijau dan kental, jadi itu juga termasuk dari penyebab kematian lele. Jadi ya eman-eman ya lur, jadi ya nggak bisa kalau airnya keruh atau kotor. Jadi penyebab yang kedua itu air. Jadi air itu memang harus terjaga kondisi dari kualitas airnya itu. Jadi harus bersih dan jernih, sebenarnya itu hijau jernih, itu bagus sekali kalau dari pengalaman MTL ini. Nah, kita di sini lihat. Nah, di sini tak videoin. Ini tanganku, tangan ini siapa ya, lali. Jadi nggak apa-apa, ini menunjukkan bahwa kolam kotor tuh menyebabkan tuh terpalnya jadi bolong. Nah, dapat dilihat tadi ada bolong dan keluar airnya itu sangat keruh dan dapat dilihat. Nah, dari situ makanya membuat video ini, karena ada lele yang mati juga. Nah, akan kita bahas sekarang solusi yang dapat kita berikan untuk menangani kondisi kerusakan dari kolam, lalu dari air, lalu yang terakhir itu untuk menjaga kualitas kualitas air, sehingga lele yang kita budidaya itu dapat hidup dengan sehat dan segar-segar, lalu dapat menghasilkan untung dan kita tidak merugi. Nah, itu dapat dilihat itu bolongnya ya lumayan kecil, cuman itu jika terus-terusan air juga akan mulai berkurang. Nah, langkah yang pertama solusinya itu kita perbaiki kerusakan kolam seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Di sini kita mulai dari menyiapkan peralatan yang akan kita gunakan untuk membersihkan kolam ini. Perbaikannya itu ya seperti yang pertama, memperbaiki terlebih dahulu. Jadi itu juga ditampilkan nih, ada lele yang mati, makanya jangan sampai menular yang lain, nanti kena penyakitnya dan kematian massal terjadi. Itu sangat tidak kita inginkan ya sobat MTL lele pebudidaya. Nah, kita tahu nih, ini yang pertama lap, lalu ada peso gunakan karena guntingnya nggak tahu kemana. Nah, satunya itu lem untuk lem terpal. Nah, ini sobat lele ini bisa menggunakan lem jenis apapun, yang penting kuat. Nah, itu saya beli
lupa di mana. Nah, yang penting dapat merekatkan atau menutup lubang tadi. Nah, di sini tadi lubangnya ya. Nah, langkah yang pertama itu ya disobek aja lemnya itu. Ini lem dari nggak tahu Korea atau Jepang atau Cina tulisannya, nggak tahu. Nah, yang penting kita siapkan untuk kenyamanan si kumis atau si lele. Nah, di sini lihat dilap dulu yang pertama, karena lemnya itu kalau nggak dilap dulu nanti nggak kenceng, jadi nggak keraket gitu. Nah, ini lap pakai lap biasa, pakai lap kain ya biar cepet apa ya, biar cepet kering. Dan tuh didiemin dulu. Lelenya yang di bawah kelihatan sangat aktif. Lalu langkah yang selanjutnya kita berikan atau kira-kira aja seberapa buat merekatkan itu lubang tadi. Karena ini apa ya, karena lubangnya tadi itu sebenarnya kecil dan karena di pojokan, maka menyobeknya apa ya, membutuhkan lem yang ya sangat lebih besar dari lubang tadi gitu. Jadi itu alasannya, jadi lumayan gede lah ini. Nah, di sini kita siapkan lemnya sembari menunggu tadi yang sudah dilap terpalnya. Kita cari lagi lubangnya, jangan sampai salah lubang, nanti tidak tertutup dengan rapi toh. Nah, itu tadi ada apa ya, penutup putih dari lemnya kayak plastik gitu, sejenis plastik. Nah, itu dilepas terlebih dahulu lalu ditempelkan saja biar apa ya, biar tertutup dengan rapi dan dilakukan pelan-pelan gitu. Setelah itu nanti langkah selanjutnya di apa ya, dipenet ya, ditekan supaya lemnya itu kuat. Dan itu saya letakkan atau teman saya itu ya, pokoknya letakkan di pojokan supaya air itu dapat menahan air dengan kuat dan ada tumpukan terpalanya gitu guys. Gitu sobat MTLL. Nah, setelah itu kan beres, lalu kita melakukan tahap selanjutnya itu kita membersihkan kolam. Setelah kita memperbaiki, tadi juga ada lubang-lubang sih, nah nanti kita tunjukkan juga. Setelah itu kita membersihkan kolam. Nah, membersihkan kolam ini yang terutama itu kan air, sebenarnya air yang keruh itu sangat mempengaruhi penyakit, dan kolam juga sangat berpengaruh kolamnya. Nah, ini banyak lumut, ini sangat mempengaruhi ke apa ya, sangat mempengaruhi kualitas air. Jadi ini saya menggunakan alat yang digunakan itu kenapa tidak kain, karena saya menggunakan waring itu apa ya sebagai penutup tadi, jaring. Mungkin sobat MTLL yang sudah melakukan melakukan budidaya dalam waktu yang sudah lama pasti tidak asing dengan peralatan ini, perlengkapan ini. Jadi itu waring itu digunakan untuk wah, enek sing nyelui mah. Ngopo wis aku sedilut wae, tunggu iki isik membersihkan kolam. Selanjutnya ini membersihkan kolam menggunakan waring ini tadi. Wah, ini ada gangguan sedikit, ya apa-apa, lanjut lagi. Nah, ini dikosok-kosok aja, karena kelebihan menggunakan waring itu kan ada apa ya, itu kayak senar sih bentuknya, jadi rangkaian dari senar jadi waring. Nah, itu sehingga untuk digesek-gesek pada pada terpal tuh lumut langsung dengan mudah terlepas gitu sobat MTLL. Jadi begitu, kalau kain itu kan terlalu lembut gitu. Nah, ini kita lihat hasilnya. Nah, itu tadi juga ada yang
ditempel lagi supaya apa ya, memperbaiki kolam tadi. Nah, ini dapat dilihat juga hasilnya tadi kan lumutan banget toh, gila nih. Nah, jadi lelenya itu sakit, jadi ada yang mati. Nah, ini kan sudah terlihat sangat sangat sehat dan bersih. Nah, gitu. Langkah selanjutnya setelah dibersihkan ya tentu saja diganti airnya, diganti dengan bersih, jangan disat. Nah, karena lele itu kalau nggak ada airnya mate. Nah, ya bener lah. Nah, gitu. Gitu ya Pak Lele. Jadi kalau mengganti air juga harus air yang jernih sih, dan jangan sampai ada bahan kimia yang masuk dalam kolam kita. Misal sumurnya buat apa ya? Ada obat eh, untuk racun racun apa ya? Suket tuh apa ya? Rumput atau lainnya. Nah, itu jangan sampai campur dengan itu. Jadi air dari sumber yang jernih gitu. Lalu langkah selanjutnya waktu sembari menunggu mengisi air penuh, kita tutup lubang atau pembuangan air tadi untuk menguras itu dengan paralon yang dimiliki, yaitu eh, ditancapkan saja. Lalu di atasnya itu kan ada waring, nah itu digunakan untuk penutup aja. Jadi waktu hujan atau waktu apa ya, ada diisi air banyak, itulah intinya ya. Waktu itu misal ketiduran nih, ngisi airnya ganti air loh, ternyata ada buangan, itu jadi aman, lilenya tidak kabur, airnya aja yang kabur. Jadi segitu aja teman-teman, sobat MTL Lele, semoga bermanfaat. Terima kasih.